Jadi kalau di sini ada yang sakit hati, jangan pernah gelisah, karena aku datang untuk mengobati seluruh rasa sakit yang ada dalam hatimu. Kalau di sini ada yang dirindukan, aku datang untuk memenuhi seluruh rindumu. Aduh. Kalau di sini ada yang diharapkan, aku datang untuk memenuhi seluruh harapanmu. Maka tugas pemimpin adalah dia datang untuk menyelesaikan kegelisahan, dia datang untuk menjawab kerinduan, dan dia datang membawa cinta yang abadi. Wah, Cianjur atuh. Walaupun aku ditinggalkan pergi oleh orang Cianjur, tapi aku tidak akan pernah lelah untuk mencintai orang Cianjur. Ingat ya, aku tidak akan pernah menyesal untuk tetap mencintai orang Cianjur. Kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang, maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya, karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme dari dulu, udah monoteisme. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteisme, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran Bapak we teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wani teu? Henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap, da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah secara otonom, kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hileud, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja.
Padahal seluruh hidup itu metamorfosis, maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri, jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa kalimat orang Sunda ulah agul ku payung butut? Konteksnya sudah berbeda, ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda, sumuhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa naon beak semoal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo urang payungna halus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah, ini. Nah, misalnya kalimat abdi mah mangatibeun nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa haling sia aing diheula. Kenapa konteks ya? Nah, karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun, tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya yang merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Sekolah 5 hari Purwakarta Indonesia pertama. Pemilihan kepala desa itu dibikin serempak di sini pertama. Setelah itu merubah ganas jadi gambar foto di sini pertama. Setelah itu berubah jadi TPS di sini pertama. Cuman bikin pemilihan kepala desa sekarang dipilih 2 jam terus dilantik, nggak ada yang berani kecuali di sini. Nah, ini. Nah, karena saya katakan nggak bisa sekolah Senin sampai Jumat, nggak bisa. Tadi ada yang belum lengkap Pak Purwanto. Saya bilang hari Senin itu ajak Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri, Sabtu Minggu betah di imah. Nah, ini kan rangkaian siklus di mana sekolah itu bukan kelas, karena merdeka, sekolah rumah. Jadi dalam teologi, metodologi pendidikan modern tidak mesti anak masuk kelas tiap hari. Kalau orang tuanya memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Pak, orang tua bisa begini dalam sekolah modern. Pak Guru, anak saya nggak masuk kelas ya hari ini, mau dampingin saya ke sawah nanam padi, saya lagi ngajarin dia. Itu ibu oke. Pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban moralnya biarkan bapaknya dan ibunya yang bertanggung jawab. Ibu kan cuma dititipin, kenapa harus pusing? Anak saya mau dampingin saya nanam padi, anak saya hari ini lagi ngurus kelahiran kambingnya yang ke-7, kan gitu loh.
dia sama saya lagi disuruh memperhatikan bagaimana itu kambing itu kalau melahirkan tuh kambing tuh kepalanya dulu, kakinya dulu. Terus ketika jatuh berapa detik antara terjatuh, kemudian apa sih kalau kambing ketika lahir dijilatin, kemudian ari-arinya dijilatin, kemudian pembungkusnya dijilatin. Dalam pembungkus itu saya suruh perhatiin anak saya, itu dia ambil, itu nanti suruh dibawa ke lab, itu pembungkus kambing itu apa sih zat materialnya. Kemudian ketika dijilatin, apa sih kambing menggunakan penjilatan, apa sih air liur dalam kambing itu mengandung apa saja enzimnya. Nah setelah itu berapa detik lamanya berdiri antara dia jatuh ke tanah kemudian sampai dia berdiri itu memerlukan waktu berapa detik. Kemudian nanti saya akan mengkonfirmasi dengan kelahiran kakaknya, ketika melahirkan itu apa sih yang ada, kemudian apa yang membungkus pada badannya. Anak saya harus ngomong ke dokter kandungannya, kemudian nanti lepas ari-arinya kapan, kemudian anak itu ketika terlahir kemudian dia nanti berdiri bisa jalan memakan waktu berapa, apa yang menjadi perbedaan antara kambing dan manusia. Jadi ketika pergi ke dokter, anak-anak adiknya melahirkan, anak itu sudah belajar. Nah, merdeka belajar itu. Nah, guru itu, iya Pak, silahkan. Yang penting saya nanti bisa bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh murid saya yang akan dibawa oleh bapak ke saldang, yang akan dibawa oleh bapak ke kandang kambing, yang akan dibawa oleh bapak ke dokter kandungan, tolong anak bapak menulisnya seluruh pengalaman itu secara komprehensif. Udah nggak usah capek lagi diajar begini, anak itu nulis, dan nulisnya berdasarkan kemampuan, bukan begini. Anak-anak silahkan kerjakan tugas ya, mohon bikin tulisan 1 halaman penuh, kan kacau itu. Akhirnya apa? Akhirnya ngongkon itu kelancik na apa nyeunkeun karangan sahalaman. Anak itu akhirnya tidak bekerja, padahal kalimatnya cukup sederhana. Kamu bikin tulisan yang kamu maknai secara komprehensif, secara terbuka, nanti dilihat epistemologinya, terminologinya. Anda tulis cukup 1 kalimat, tapi kamu bisa menjelaskan kalimat itu dengan baik. Nggak musim lagi bro, sekarang bikin tulisan sehalaman maca sih. Sekarang tuh kalimat yang demari pendek-pendek. Nah, ini pendidikan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak sih? Tinggal persoalannya satu saja kalau menurut saya jujur aja ragu sama gurunya. Bisa nggak guru-guru kita begitu merdeka? Bisa nggak guru-guru merdeka dari kapusing? Kan gurunya juga sudah tidak merdeka. Kenapa? Karena saya lihat selama ini saya jadi bupati dulu itu saya lihat kan gurunya terdoktrin, kemudian dia sibuk dengan daftar hadir, pelaporan, bagaimana guru nanti harus naik pangkat, bagaimana nanti harus naik golongannya, terus saja capek dengan itu. Padahal guru harus dimerdekakan. Jadi konsepsi manajerial pendidikan bahwa guru ada UPTD dulu itu ada bidang, sebenarnya apa? Seluruh aspek administratif itu adalah kinerja birokrasi yang dipimpin oleh Pak Purwanto. Guru itu nggak usah mikirin lagi kinerja birokrasi itu. Kenapa? Anda harus merdeka, itu diurus sama dinas. Jadi golongan kenakan pangkat, golongan naon segala macam lah, itu mah udah urusan manajemen. Karena tugas Anda itu mengajar, Anda harus merdeka dari itu semua. Tinggi sukan golongan sabar terus, udah nggak sama urusan itu sudah otomatis kan sudah abad digital. Tak, udah naik golongan ini kan sudah begitu. Kerangka kerjanya sudah Anda memerdeka. Aing mah geus teu mikiran golongan naon, pokoknya gaji naon, aing mah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Itu dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana pertama tadi ya sindir Ambu Ane ya teman-teman, dan kita terkejut sih ya, ternyata Ambu Ane orang Cianjur ya, mantan istri KDM. Dan setelah itu Kang Deddy ya berpidato yang mana menusuk hati teman-teman ya, merinding teman-teman, membahas tentang guru, membahas tentang
harus dibenahi teman-teman. Ya ini benar-benar luar biasa pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya teman-teman, sampai ya kita pun terpukau, kita yang mendengarnya pun terpukau ya teman-teman. Teman-teman sendiri gimana bapak-bapak ibu ya, setelah mendengarkan pidato Kang Deddy? Silahkan tulis di komentar ya. Oke, itu dia video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.